Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan Bagas Ardianto, Hairul Amri, Khofifah Wahyu Adalia, Lutfi Arinta Koyum, Nur Sakhinatul Laila, Harisma Indah Lestari, dan berjudul Problematika dan Evaluasi Implementasi UPD sebagai Stakeholder Ruang Kolaborasi. Kemudian saya berterima kasih kepada Mbak Maza yang telah mau bergabung dalam presentasi kami. Kemudian presentasi akan dimulai dari Mas Bagas. Baik, terima kasih. Yang pertama kita mulai dari pengertian UPD terlebih dahulu. Jadi UPD atau Understanding by Design merupakan suatu konsep kerangka strategi yang menjadikan tujuan akhir sebagai hal utama yang harus dipikirkan. UPD atau Understanding by Design itu sendiri dapat digunakan sebagai kerangka strategi dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan lain sebagainya. Namun, dalam penggunaannya untuk mengembangkan kurikulum maupun pembelajaran, Understanding by Design tentu saja memiliki problematika yang perlu diperhatikan oleh setiap komponen yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, stakeholder dalam dunia pendidikan. Stakeholder pendidikan adalah orang yang menjadi pemegang sekaligus menjadi pendukung kepada pendidikan. Stakeholder dalam dunia pendidikan adalah pihak yang terdampak oleh aktivitas dan kebijakan pendidikan. Stakeholder pendidikan digolongkan menjadi stakeholder sekolah internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal pendidikan terdiri dari guru, siswa, orang tua, staf, administrasi sekolah. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal pendidikan diantaranya yaitu kelompok atau organisasi di luar sekolah seperti pemerintah, lembaga sosial di daerah, komunitas masyarakat, lembaga kursus, dan pelatihan. Nah, peran stakeholder di sini kita mengambil yang eksternal di mana anggotanya yaitu ada pemerintah dan juga komite sekolah. Untuk peran yang pemerintah, yang pertama itu ada Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan terkait kurikulum pendidikan. Lalu yang kedua, Dinas Pendidikan berperan sebagai koordinator antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum seperti guru, sekolah, orang tua, dan organisasi pendidikan lainnya. Lalu yang ketiga, menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum dengan efektif. Lalu yang keempat, memonitor dan mengevaluasi implementasi kurikulum di berbagai sekolah. Lalu yang terakhir ada memantau tren pendidikan, riset, dan pengembangan global untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan efektif. Lalu untuk peran komite sekolah, yang pertama itu memberikan masukan dan umpan balik terkait kurikulum kepada staf pengajar dan manajemen sekolah. Lalu membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan sudut pandang yang beragam. Lalu yang terakhir ada menilai dan mengevaluasi efektivitas kurikulum yang ada. Selanjutnya ada tantangan dan solusi yang akan dihadapi oleh pemerintah, stakeholder eksternal pemerintah. Yang pertama ada tantangan, yaitu jika pemerintah menerapkan kurikulum dengan kerangka UPD, maka akan membutuhkan waktu untuk mengenalkan dan mengimplementasikan UPD di sekolah-sekolah. Solusinya yaitu mengadakan pertemuan antar dinas pendidikan provinsi terkait dan mengatur waktu sebaik mungkin mengenai penerapan UPD ini. Lalu yang kedua, tantangannya ada sebelum mengenalkan UPD kepada pihak lain, pemerintah perlu memahami terlebih dahulu mengenai kurikulum dengan kerangka UPD. Solusinya yaitu mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi antar pihak pengembang kurikulum UPD. Permasalahan yang ketiga yaitu ketika melakukan pengawasan, pemerintah perlu memastikan guru menerapkan kurikulum dengan kerangka UPD dalam pembelajaran. Lalu solusinya mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, serta melibatkan pihak eksternal dalam proses evaluasinya.
Baik, selanjutnya adalah informasi dan solusi yang dihadapi oleh komunitas sekolah. Tantangannya yaitu yang tidak sepenuhnya konsep dan motivasi yang kedua proses pengembangan yang ketiga adanya perbedaan perspektif antara dan implementasi dan yang keempat kurangnya pengetahuan mengenai pengimplementasian kurikulum selama tidak mengganggu kualitas akademik serta didik dan sekolah. Nah, untuk solusi yang diberikan yaitu memberikan pemahaman melalui prinsip-prinsip dalam implementasi kurikulum ini. Yang kedua, sebuah kritis memprioritaskan dan menciptakan dan solusi yang terakhir persepsi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau tambahan? Monggo dari Mbak Maza. Bagaimana? Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Maza. Saya menanggapi dulu presentasinya sudah sangat baik. Tadi juga sudah dijelaskan materinya, problem dan solusinya. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai peran dari komite sekolah. Nah, tadi kan sudah ada poin tentang umpan balik. Itu bagaimana mekanisme dari pengumpulan umpan balik dari komite tersebut terkait kurikulum baru yang diterapkan. Jadi bagaimana mekanisme pengumpulan umpan baliknya? Begitu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas tanggapannya dan pertanyaannya. Saya lanjutkan kepada teman-teman yang akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maza. Monggo. Baik, saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari Mbak Maza. Tadi pertanyaannya bagaimana mekanisme pengumpulan umpan baliknya ya? Nah, menurut kelompok kami itu ada 3 mekanisme atau 3 cara yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik dari komite sekolah. Yang pertama yaitu mengadakan pertemuan atau forum khusus dengan berbagai stakeholder. Tadi kan stakeholder ada internal sama eksternal ya. Bisa dikumpulkan menjadi satu, ada komite, ada dinas, ada kepala sekolah, ada guru, dan ada siswa, itu untuk mendapatkan umpan balik pelaksanaan kurikulum yang diterapkan. Lalu, bisa juga dengan sekolah mengadakan survei kepada komite sekolah untuk mengumpulkan ide, saran, atau masalah yang muncul untuk membuat perubahan atau penyesuaian dalam kurikulum yang telah diterapkan. Lalu yang terakhir itu ada melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kurikulum di kelas oleh pengawas atau tim pengamat pendidikan. Seperti itu, Mbak Maza. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Oke, apakah sudah terjawab Mbak Maza? Ya sudah Mas, terima kasih, jawabannya sudah sangat jelas dan lengkap. Oke, terima kasih. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan, nggih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya atau tanggapan? Mungkin tidak ada, nggih. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Terima kasih. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan kata yang terucap. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.